Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kurnia Pratama dengan NPM 2335 dari kelas 4E. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil proyek dari tugas UAS Praktikum Elektronika Digital, yang mana di sini saya mengambil studi kasus proyek sistem pendeteksi udara. Nah, jadi untuk soalnya itu boleh sebuah rangkaian sesuai judul project yang sudah di-list di grup UAS. Nah, di sini saya mengambil list yang pertama, yang untuk komponen wajibnya itu gerbang logika 1, kemudian output suara, output cahaya, penghambat arus, lalu multimeter, kemudian power supply dan kapasitor. Nah, di sini langsung masuk ke dalam simulasinya. Nah, jadi seperti ini tampilan dari sistem pendeteksi udara yang saya buat. Nah, di sini juga ada kodenya. Nah, jadi untuk sistemnya itu, jadi sistem ini dibuat untuk mendeteksi gas berbahaya atau udara yang beracun, seperti LPG atau asap ruangan. Kemudian cara kerjanya itu dengan menggunakan sensor udara, di mana ini gas sensor atau sensor gas. Jadi dia sensor membaca kadar gas, dan Arduino akan menyalakan LED atau indikator sesuai level bahayanya. Jadi di sini ada 4 level. Yang pertama tuh hijau, kuning, oranye, lalu merah. Nah, ini ada 4 level yang saya buat. Kemudian jika gas terdeteksi dan tombol diaktifkan, maka ACN ini akan mengaktifkan buzzer dan LED merah sebagai tanda bahaya. Nah, ini mencegah alarm palsu pada sistem ini. Nah, LCD di sini dia akan menampilkan status udara secara real time, mulai dari aman hingga paling beracun. Nah, langsung saja kita jalankan simulasinya. Nah, ini asapnya atau gasnya. Jadi kita dekatkan terlebih dahulu. Nah, sebelum ketika si sensor gasnya tidak mendeteksi adanya gas beracun, jadi LED akan menampilkan kondisi udara normal dan sehat. Nah, coba kita geser gas beracunnya. Nah, pada level pertama itu LED akan menampilkan berbahaya. Level pertama, untuk indikatornya itu lampu kuning. Itu untuk level pertama, level 1. Nah, untuk sensor suaranya itu bukan sensor, indikator suaranya bunyi sekali, itu dengan bunyi beep. Nah, seperti yang dilihat. Nah, coba kita share lagi. Nah, ini memasuki level kedua, di mana sensor gas di sini mendeteksi bahwa sudah beracun. Nah, untuk bunyinya sendiri itu berbeda dengan yang pertama atau level pertama. Nah, beda. Dia level kedua itu lebih cepat. Nah, kemudian kita geser lagi. Nah, ini untuk level paling level paling berbahaya. Nah, di sini si sensor gas mendeteksi bahwa si gasnya itu sangat beracun, maka muncul di LED informasinya. Kemudian ini juga lebih cepat daripada yang pertama dan yang kedua. Kemudian ini sistem bekerja sesuai dengan rangkaian yang saya buat. Komponennya sendiri kita bisa lihat.
Nah, jadi untuk komponennya itu yang pertama ada Arduino, kemudian gas sensor, kemudian ada 3 LED. Yang pertama green atau LED hijau, kemudian LED kuning, LED oranye, kemudian LED merah. Nah, lalu ada 7 resistor, kemudian satu kapasitor, kemudian satu piezo untuk sensor, bukan sensor suara maksudnya, sorry salah, untuk suaranya, kemudian satu LCD, lalu ada voltage multimeter, kemudian 3 kapasitor, kemudian satu gerbang logika. Nah, kemudian untuk sketsanya seperti ini. Nah, jadi dia ada kodenya juga. Nah, untuk kodenya sendiri itu pertama include liquid crystal ini dia untuk menggunakan library yang mana untuk mengontrol LCD, komponen LCD yang dihubungkan dengan Arduino. Kemudian di sini terdapat deklarasi pin yang dimana digunakan untuk LED, dan dia terhubung ke pin 8 sampai 11 untuk status semua udara yang dimana aman hingga paling beracun. Kemudian di sini A0 dan A1, kemudian 0 itu sebagai buzzer output, kemudian A1 sebagai sensor gas input analog, lalu untuk gas variabel yang mana untuk menyimpan hasil pembacaan sensor dari si sensor gas tadi itu. Kemudian widget setup ini digunakan untuk setup awal, di mana dia mengatur pin sebagai output dan input, kemudian mengaktifkan komunikasi serial begin, kemudian menginisialisasi LCD dengan menginisialisasi LCD. Lalu untuk di sini ada logika utamanya itu void loop. Nah, jadi di sini void loop bekerja dengan membaca nilai dari sensor gas. Nah, biasanya di sini saya buat sensor gasnya itu dari 300, kemudian 750, lalu 0 dan 100. Nah, di sini untuk level pembacaan, bukan pembacaan, level dari sensor gasnya itu, nah yang pertama itu ada untuk LED hijau, dimana jika gasnya kurang dari 30 maka dikatakan aman, tapi jika gasnya lebih besar dari 30 maka itu masuk ke peringatan awal atau masuk ke LED kuning. Kemudian jika gasnya lebih dari 50 dan kurang dari 80 maka gas dideteksi masuk ke level 3 yaitu LED orange. Nah, tapi jika lebih dari 80 maka LED maksudnya. Maka sensor akan ditafsirkan gasnya sangat beracun. Kemudian di sini LCD clear dan LCD set cursor ini digunakan untuk menghapus tampilan LCD dan menuliskan judul di baris pertama. Nah, pada gas ini memiliki bunyi yang berbeda, yang seperti dilihat pada simulasi tadi. Nah, itu untuk kodenya. Mungkin untuk komponennya juga udah memenuhi dari persyaratan tugas, dan ini udah sesuai dengan judul yang saya buat.
pada list tugas atau list project. Nah, jadi untuk kesimpulannya itu berdasarkan hasil perancangan dan implementasi sistem deteksi gas berbasis Arduino dengan logika gerbang N, dapat disimpulkan bahwa sistem ini berhasil berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan awal dibuatnya. Kemudian sistem ini sudah mampu membaca kadar gas dari lingkungan menggunakan sensor gas MQ-X, ini mana kemudian memproses data tersebut untuk menampilkan tingkat kualitas udara dalam bentuk visual melalui LED atau LCD serta audio untuk peringatan bahaya. Nah, sistem akan menggunakan 4 level indikator, yaitu aman, berbahaya, beracun, kemudian sangat beracun. Nah, masing-masing level itu ditandai dengan indikator LCD dan suara yang berbeda. Jadi dengan desain yang sederhana ini, sistem cukup efisien dan ekonomis dan aplikatif untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada era yang rawan gas seperti dapur, gudang, atau ruang tertutup. Nah, ini menunjukkan bahwa perpaduan antara microcontroller, kemudian sensor dan logika digital yang dapat membentuk sistem keamanan yang cerdas dan adaptif terhadap lingkungan. Nah, ini sudah sesuai dengan tujuan awal dibuatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.